Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi dengan saya Samblek, sang pengagum rahasia di balik rahasia, sang kuasa. Oke, kali ini kita bolang lagi ya, insya Allah di bambu kuning. Ya, insya Allah di bambu kuning. Bagi yang baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe kami di sini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah mengganti rezeki yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan tentunya lebih berkah lagi. Amin, amin, amin. Oke, langsung kita bolang-bolang saja ya, karena mendung-mendung syahdu mulai menghadang. Siap, next. Cakep. Siro elingo marang Allah lan Rasul. Walah lur, baru mulai sudah rintik-rintik hujan. Nah, ini udah mulai rintik-rintik. Nih ya, insya Allah pate lele. Nah, ini kelihatan kok. Nah, nih. Pate lele ini. Oh, di atasnya pate lele ya. Tuh, ribet. Karena mohon maaf, banyak tumpuan apa ya, tai sampi sih lur. Banyak tumpuan teletong. Jadi saya males untuk melangkah ke depan ya. Dan ini di bambrongan bambu kuning ya. Saya melihat ada pate lele. Insya Allah plus sabdo lur ya. Insya Allah plus sabdo. Oke, akan saya ambilkan aja langsung ya. Nih kelihatan kok. Oh, pate lele sudah kelihatan. Ini pate lelenya ini ya. Oh, double kayaknya pate lelenya lur. Double di atasnya itu. Double. Kering lagi, dia enak loh. Ini batang yang ini. Tuh, batang yang ini nih. Ini di ujungnya ya. Oke, akan saya ambilkan aja ya. Ini cakep sepertinya ini. Ini kecil-kecil cabai rawit ini. Nah, ini lumayan susah dicari juga pate lele ya. Pate lele itu dalam satu gelangan cumpreng ditempati oleh dua ngeblur. Ntar dulu. Nah, pate lele itu dalam satu gelangan cumpreng ditempati oleh dua camplang atau cabang atau mata ya, yang saling berduduk sejajar ya, sejajar nyamping, jadi kanan kiri gitu. Oke, ntar aja kita review bareng-bareng aja, akan saya ambil aja. Oke, next. Cakep ini lur, ada gerimis. Oke. Nah, ini ya yang kita dapat, alhamdulillah ya. Cabai rawit tapi lur, sabdo ya. Ini kamera saya ini kenapa ini? Bentar. Udah. Sabdo artinya sabdo palon ya. Sabdo artinya sabdo palon. Kayaknya pernah saya juga dapat yang gini dulu ya. Nah, sabdo palon. Oh, sabdo lur. Oh, sabdo palon berarti plus pate lele ya. Pate lele itu rata-rata kalau keluar banyak itu ya rata-rata menyilang dia ya, menyilang. Nah, ini seumpama keluar pate lelenya, dia pasti ke sini. Nah, menyilang dari arah pate lele yang bawahnya. Nah, pasti ke sini dia. Dan di atasnya lagi kembali loh. Saling silang biasanya kalau
banyak itu saling silang. Ini patelele dua patelele ya lor. Ini patelele masuknya lor, masih lor. Oh, bukan tumasari. Ini satu gelangan cumpreng ini. Ini gelangan cumprengnya, yang ini cincin dalamnya. Ya, sama halnya ini. Nah, ini gelangan cumpreng, ini cincin dalam. Sama halnya yang di bawah, ini gelangan cumpreng, ini cincin dalam. Ya. Nah, ini cakep lor. Kecil-kecil cabai rawit ini, kering. Makanya sudah saya nganukan tadi, kering. Alhamdulillah dari bambu kuning. Dan saya melihat ada, ntar akan saya tunjukkan juga, Sanggabuana tapi masih muda. Ya, batang besar. Ya, kalau ini batang kecilnya ya. Nah, ini muka saya sekarang hitam kenapa ya? Karena sering kena panas hujan, panas hujan itu menghitamkan kulit kita memang ya. Oke, cakep lur, luar biasa lur. Nah, sabdo palon plus double patelele. Alhamdulillah. Ya. Lur. Oke, next kita cari keunikan yang lainnya. Alhamdulillah. Saya melihat lagi, sepertinya saya melihat lagi. Kecil lagi ini, cabai rawit lagi ini. Ntar akan saya tunjukkan juga ada Sanggabuana masih muda ya. Alhamdulillah. Oke, next. Duh, susah ya untuk mereview ya. Tinggi. Ini lur. Saya tenangkan kamera saya. Ini Sanggabuana lur, yang ini lur. Ini batangnya ya, ini. Ini batangnya. Nah, di ujungnya itu masih muda sekali. Ini ujungnya itu keluarnya masih muda sekali. Ini Sanggabuana yang ini, ya. Dan malah di sampingnya lagi Junjung Derajat juga masih muda. Nih, jarang-jarang lur Junjung Derajat dari bambu kuning. Ntar akan saya zoom, bisa nggak? Nah, nih. Ini mulai ruas memendek ini ya. Ini masih ditutupi selumpreng ini. Selumprengnya ini saling bertumpuan seperti ini. Ini rata-rata masuknya di Junjung Derajat, apalagi ujungnya sudah mengecil ya. Nih Junjung Derajat nih. Ini jarang-jarang juga kita ketemukan Junjung Derajat di bambu kuning ya. Rata-rata ya di bambu ori, di bambu apus, di bambu petung ya, di bambu Jawa. Dan yang ini di bambu kuning. Nah nih, kelihatan kan mana Sanggabuananya tadi. Nah ini nih, tuh Sanggabuananya tuh ujungnya mulai keluar tuh. Banyak carang-carang keluar kecil-kecil tuh. Banyak carang keluar itu dia Sanggabuana ya, masih carang masih muda, masih kuncup-kuncup gitu tuh. Wah, terlalu ngeblur kalau saya ini ya. Gak apa-apa, yang penting ini tabungan untuk saya perkirakan 6 bulan yang akan datang. Insya Allah bisa kita ambil ya. 6 bulan yang akan datang Insya Allah kita bisa ambil. Dan seumpama ini diambil orang ya bukan rezeki saya ya. Di daerah saya ini ada pembolang juga. Saya tanya kemarin itu, Insya Allah juga pendukung saya. Beliaunya mengatakan seperti itu. Beliaunya dari daerah Kediri ya, yang sering bolang ke tempat saya sini. Oke. Next, kita cari yang lainnya. Tadi saya melihat ada patelele lagi, ntar akan saya ambilkan. Kalau ini patelelenya semi-semi basah, belum kering ya. Semi-semi basah, ntar akan saya ambilkan. Bukan semi basah, kering juga. Oke. Kita lanjut bolang-bolang lagi. Cakep ini lur. Lur. Next. Nah ini lur, yang
Saya bilang saya lihat tadi ya. Makanya dia biasanya kalau ada pate lelenya atau apa itu camplangnya letaknya itu tidak beraturan. Nah seperti ini ya. Aduh. Nah letaknya yang camplang-camplang ini tidak beraturan ya. Biasanya kan kanan kirinya bagus gitu, simetris banget gitu ya. Ternyata kalau untuk di bambu-bambu yang ada keunikannya pate lele atau apa itu biasanya camplangnya itu tidak pada tempatnya kadang ya. Ini saya lihat nih pate lele dia. Ntar kameranya mau roboh. Nah nih, aduh ini saya ketinggalan nih ini pate lele. Nih lumayan tua juga, ntar akan saya potongkan ya. Nih kelihatan ya, kalau ini gampang reviewnya. Kalau yang tadi harus naik di atas teletong ya, kalau teletongnya nggak basah, teletongnya basah repot. Nih ya, ntar akan saya ambilkan ini, cakep nih lur. Alhamdulillah. Next. Dan di sampingnya lagi kan saya putar kamera saya. Nah ini pate lele juga. Nah ini kelihatan ya. Ini pate lele, di atasnya carang jajar lur. Pate lele plus carang jajar. Wah lah, alhamdulillah ini kering juga ya. Sebelah-sebelahnya kering-kering juga memang. Ini semi basah yang tak bilang tadi, semi basah ya ini ya. Tapi ini pate lelenya sepertinya kurang sempurna ini. Nah, tapi sudah masuk pate lele. Ini sudah masuk pate lele dan ini pate lele. Berarti artinya hari ini kita panen pate lele. Ya, oke akan saya ambilkan saja. Next. Cakep dua-duanya ini ntar ya. Oke. Alhamdulillah. Mana pemotong saya ini? Nah, saya potong segini aja. Ah, kurang pendek. Nah. Oke. Ini yang satunya saya potong juga. Oh udah puas di ujungnya dia lur. Nggak apa-apa, masih kelihatan pate lelenya. Nah ya kelihatan ya. Mantap. Nah ini carang jajarnya di atas nih. Ntar akan kita review ke tempat yang lebih terang aja biar enak. Next. Tempatnya semriwing. Dan ini ya, saya temukan juga tumpang sari. Nah kenapa saya kok agak ini ya, karena gini lur, tumpang sari kalau di bambu ori, di bambu apus, di bambu petung itu banyak ya. Namun kalau di bambu kuning ya saya jarang untuk menemuinya ya. Kalau perbandingan dari bambu yang lain kemungkinan ya 1:10 kemungkinan, atau 1:20, bahkan 1:100 ya.
Kalau di bambu kuning itu paling jarang memang tumpang sari. Triroso tumpang sari itu jarang ya. Bahkan dulur-dulur pasti setuju dengan kata-kata saya, dulur pembolang ini pasti setuju. Kalau di bambu kuning ya, menurut pengalaman saya di bambu kuning, pakem-pakem yang dianggap rendah ya, yang dianggap rendah oleh orang, pakem tumpang sari, pakem sabdo, pakem triroso kayak gitu-gitu ya, itu dianggap rendah orang ya, karena dari kapan hari di video-video saya yang mengeluarkan bambu-bambu tumpang sari selalu ada komen-komen yang itu cuman biasa, itu cuman biasa gitu ya. Tapi kalau di bambu kuning, nah ini sangat luar biasa jadinya. Nih tumpang sarinya lur ya, jarang kita temui tumpang sari di bambu kuning memang ya. Di bambu kuning yang model ampel ini bambu kuning ampel ya. Bambu kuning juga macam-macam lur, ternyata lur. Ada bambu kuning apus, ada bambu kuning ampel, ada bambu kuning bahkan saya pernah menemui itu bambu kuning ori ya. Bambu kuning tapi berduri dia. Bambu kuning ori itu paling jarang itu. Tumbuhan bambu kuning yang ada durinya itu paling jarang. Dulu saya temui di daerah mana itu dulu ya, daerah Pare. Tapi kapan hari itu saya ke sana itu tempatnya sudah ditebang. Maunya saya mencari benihnya untuk saya tanam lagi. Tempatnya sudah dihabiskan. Ya, bambu kuning tapi berduri. Ya. Kemungkinan dulur-dulur atau sobat-sobat di luaran sana jarang untuk menemukan itu. Menemukan bambu kuning yang berduri. Ya. Nah, ini salah satunya juga untuk keunikannya. Tumpang sari di bambu kuning itu paling jarang kita temui ya. Nih. Oke, tapi ini masih muda, kita biarkan di alam dulu, lumayan besar lah. Nah, ini. Oh, ini ada samburosonya lur. Oh, ada samburosonya. Nah, kita biarkan di alam dulu ya, kita biarkan di alam dulu. Di ruas pendek ini ada samburosonya ini. Nah, di balik ini nih. Nah, ini ada samburosonya. Sepertinya samburoso totok. Ya, samburoso totok, bukan alur jalu. Kalau alur jalur biasanya rata-rata lurusnya mata-mata gini ya, atau di bawahnya mata ini atau di atasnya mata ini. Oke, next. Kita cari keunikan Nuswantoro yang lainnya. Siap. Nah, ini dulur ya, yang kita dapati di bambu ini tadi, ini yang kita ambil untuk saat ini, yang bisa kita ambil, bukan kok bermaksud tidak ambil, bukan. Yang bisa untuk saat ini kita ambil hanya yang kecil-kecil, yang patelele ya. Untuk tumpang sari di belakang saya ini, terus songgobono di atas tadi, itu kita biarkan di alam karena masih muda ya. Suatu saat pasti terambil. Kalau untuk tumpang sari ini insya Allah sebentar lagi pasti saya ambil untuk sebulan 2 bulan ke depan lah ini ya. Kalau untuk songgobononya masih lama itu ya. Nah, ini double patelele sabdo palon. Sabdo palon itu sabdo, terus habis itu satu buku kosong normal dan sabdo lagi. Nah, seperti itu ya. Sabdo di selahnya ada buku normal, sabdo lagi ya. Itu masuknya sabdo palon sudah. Berarti ini artinya sabdo palon plus patelele. Oke. Nah, ya. Ini hampir mirip sama saya yang dulu dapat ini. Saya ingat sekali dengan bambu ini. Terus ini yang saya lihat tadi patelele tapi masih kurang sempurna ya. Nah, ini patelele juga masuknya.
bukan Tumpang Sari lur, ini gelangan culumpreng dan ini cincin dalam ya. Kalau untuk di bambu-bambu kuning itu rata-rata cincin dalamnya nampak sekali, sama halnya di bambu apus, cincin dalamnya tuh kelihatan sekali. Terus ada lagi ini tadi, nah ini ciamik juga, cakep juga, alhamdulillah. Mate lele ya, plus carang jajar. Nah ini benggol-benggol ini cabang dan ini cabang yang saling berjajar ya, dalam satu gelangan cumpreng, masuk masih ya, katanya gitu ya kalau anak-anak muda sekarang. Alhamdulillah lur ya. Oke, cukup sekian. Jika ada kekurangan dalam pembolangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanyalah wayang yang selalu bertepatan dengan salah dan kurang, karena yang maha lebih hanyalah yang di atas. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bablas welas selawase, tetap eling lan waspodo. Eling marang pangeran, waspodo marang tumindakmu. Oke, tindakan kita semua kita harus jaga. Siapa yang punya kendali? Diri kita sendiri. Oke, next video kita bolang lagi ya. Oke, cakep.